Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, panggilan seorang pelayan Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam Filipi 2 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dipanggil untuk melayani Tuhan adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa. Sebagaimana Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sehingga setiap orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan juga dipanggil untuk melayani. Melayani Tuhan bukanlah sebuah karir, tetapi sebuah panggilan. Dan apakah sebuah pelayanan harus diukur dengan keberhasilan atau kesuksesan seperti ukuran yang diberikan oleh dunia? Ada cerita dari seorang Bunda Teresa yang kita kenal sebagai biarawati Roma Katolik yang berasal dari Kalkuta, India. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Ibu telah berpuluh-puluh tahun melayani kaum miskin, yatim piatu, dan yang sengsara di Kalkuta, India. Tetapi tahukah ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah ibu tidak merasa gagal?" Ibu Teresa menjawab, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia." Saudara, nats firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus telah menuntaskan pelayanannya dengan setia sampai akhir. Selama di muka bumi, Yesus sebagai anak Allah melakukan berbagai pelayanan. Ia memberitakan tentang kerajaan Allah, kasih Allah, pertobatan dan hidup yang kekal. Ia memberi pengampunan dosa. Ia mendoakan yang sakit, melepaskan orang dari roh-roh jahat, mengadakan mujizat, membangkitkan orang yang mati, dan ia juga bergaul dengan para pendosa seperti pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat di situ. Memang selama dalam perjalanan pelayanannya, banyak sekali tantangan yang dihadapi Yesus. Pertentangan dan perlawanan diam-diam dari pihak orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan mereka berusaha menjebak Yesus agar ada alasan mereka untuk menangkapnya. Tidak hanya itu, tantangan juga dihadapi Yesus dari dalam, yaitu salah seorang muridnya ternyata telah mengkhianatinya. Tentu ini sangat menyakitkan. Yesus tahu bahwa Yudas akan menjualnya, tetapi Yesus juga masih mau memperingatinya tentang niatnya yang jahat itu, dan masih memberinya kesempatan kepadanya untuk menerima perjamuan malam terakhir. Dan seorang muridnya lagi yang lain menyangkalinya. Dan ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi di Taman Getsemani, murid-muridnya lari kocar-kacir meninggalkannya dan bersembunyi. Saudaraku, apakah Tuhan Yesus saat memulai pelayanannya sampai ia ditangkap dan disalibkan dapat dikatakan bahwa pelayanannya itu berhasil? Apapun yang dunia katakan atau yang dunia nilai tentang Yesus, kita tidak melihat bahwa ia gagal. Tetapi yang kita lihat bahwa Yesus tidak pernah mundur. Ia tetap teguh menjalankan tugas pelayanannya untuk melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini seperti yang dikatakan Yesus dalam kitab Injil Yohanes 4 ayat 34. "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara, ketika kita mengerti bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen adalah melayani Tuhan, bisa saja kita melihat apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya, seolah-olah tidak melihat untungnya, sehingga kita menjadi kecewa. Mungkin kita juga merasa telah berusaha berbuat baik, tetapi malah menderita, sehingga kita menjadi tawar hati. Mungkin kita juga merasa telah sungguh-sungguh beribadah, berdoa, dan melayani Tuhan di gereja, tetapi kenapa persoalan malah datang silih berganti, sehingga timbul dalam pikiran kita untuk tidak perlu lagi taat, tidak perlu lagi sungguh-sungguh bagi Yesus. Namun saudaraku, inilah panggilan pelayanan kita yang sebenarnya,
yaitu seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Sangat menarik ketika seorang pelayan Tuhan digambarkan seperti seorang prajurit Kristus. Seorang prajurit Kristus tidak memusingkan tentang dirinya sendiri, tetapi ia akan selalu setia dan mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya daripada keinginan pribadinya. Seperti Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekalipun besar tantangan kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, ketahuilah, kita semua yang sudah di dalam Kristus adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dan ini artinya bahwa setiap orang percaya di dalam Kristus dipanggil untuk mengabdi sepenuhnya kepada Dia, menyangkal diri dan pikul salib. Marilah kita setia melayani Yesus sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Suatu pengertian yang dalam bahwa sesungguhnya setiap orang yang percaya di dalam Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya kami perbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah arti yang sebenarnya melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kiranya kami menangkap isi hati-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.